Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 2105040130. Di sini saya akan membahas materi yaitu hukum benda. Apa sih hukum benda itu? Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja, sedangkan pengertian benda arti luas disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata benda dapat konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Selanjutnya adalah dasar hukum benda. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW, yang mengatur tentang hukum benda dalam buku 2 BWI. Ini memperguna sistem tertutup, artinya yang tidak diperbolehkan mengadakan hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa, arti harus dipatuhi, tidak boleh disampingi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dalam hukum perdata yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak terwujud. Seperti misalnya kekayaan seseorang, istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan termasuk di dalamnya tagihan atau piutang atau hak lainnya. Misalnya bunga atas deposito. Meskipun pengertian zat dalam BWI tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi buku 2 tentang benda mengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah zat di dalam BWI tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti perbuatan hukum atau kepentingan, dan juga berarti kenyataan hukum. Lalu, selain diatur dalam buku 2 BWI, hukum benda juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verban. Ada pula macam-macam benda. Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan benda dimaksud, yaitu jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Lalu, jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tangannya harus dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan piutang atas nama dengan cara cesis, piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti dengan cara endorsement, serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Selanjutnya, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah.
benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotek, kredit, perban, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Ada pula arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak. Terletak pada penguasaannya, di mana terhadap benda bergerak, maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Penyerahannya, yaitu terhadap benda bergerak, harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Kadaluarsa, yaitu benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluarsa dalam hal ada alas hak daluarsanya 20 tahun. Dalam hal tidak ada alas hak daluarsanya 30 tahun. Pembedaannya di mana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek. Dalam hal pensitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan eksekutor terhadap barang tidak bergerak, benda dipakai habis, dan benda tidak dipakai habis. Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis, tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali. Selanjutnya, benda sudah ada dan benda akan ada. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaannya perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang objeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Selanjutnya, benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan. Umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan. Selanjutnya, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus. Dapat terhadap lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya. Lalu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Arti penting pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibukti dengan bukti pendaftarannya. Ada pula ciri-ciri hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan ialah yang pertama mutlak atau absolut, yang kedua mengikuti benda di mana hak itu melekat, misalnya hak sewa tetap, mengikuti benda itu berada di siapapun yang memiliki hak di atasnya. Yang ketiga, hak yang ada terlebih dahulu atau yang lebih tua, kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, memiliki sifat diutamakan. Yang kelima, dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang bersangkutan. Yang keenam, pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Novi Harunisa. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.